طه الرحمن ذكرت واسمع من ابتداء كل تعليم وعلى نفس النية التي نويناها وعلى كل نية صالحة وعلى ما نواها السلف الصالح بنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه ومربي روحنا الشيخ بصري الرجال الشيخ القمري عبد الحميد والوالد الأستاذ الفاتح عبد بكر بن عبد العطاس الباب سكينة بن علي بهرون والشيخ على خضري الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dimulai, saya mengingatkan bahwa walaupun saya ngajarnya setelah kalian selesai membaca nazam atau lalaran, tapi pelajaran itu dimulainya tetap jam 7:30 sesuai dengan jadwal masuk kelas. Paham tuh? Jadi bukan dimulainya sekarang, bukan ya, tapi dimulainya jam 7:30. Jadi saya mohon agar supaya kalian tepat waktu masuk ke dalam kelasnya. Dengan kata lain, kalau datangnya seperti Mustafa sekarang dan yang lain-lain, itu namanya terlambat. Paham tuh? Kalau terlambat, maka mulai dari besok berdiri. Paham tuh? Kalau terlambat berdiri, supaya saya tahu siapa saja yang terlambat. Nanti saya bisa niteni, mengamati. Oh, iki sing biasanya telat, iki sing enggak. Paham ya? Terus kemudian kalau sudah masuk kelas, walaupun tidak ada saya, ya ikut baca, itu sudah masuk pelajaran. Jadi saya meminta kalian untuk membaca ini bukan wiridan, bukan tidak ada maksudnya. Ini adalah bagian dari pelajaran untuk memudahkan kalian menghafal, tiap hari dibaca. Kalau tidak mau membaca begini, maka kita pakai metode yang lain, yaitu seperti dulu kalian setoran, hafalkan di kamar, masuk kelas pagi langsung setoran kepada saya. Milih yang mana? Milih yang metode sekarang, lalaran, baca terus tiap hari, atau setiap hari setoran hafalan ke saya? Milih yang mana? Yang baca apa setoran? Ini yang kelas. Jadi harus ngapalkan di luar kelas, masuk kelas setoran. Nah, saya ini meringankan kalian, tapi mohon supaya diperhatikan, ada himmah, ada ihtimam, ada perhatian. Ini pelajaran juga, bukan melalar ini main-main atau kayak nanti dilihat, dicek siapa yang tidak baca, siapa yang baca. Nah, jadi ngawasi betul-betul. Dan yang terlambat sampai saya nanti nyuruh untuk duduk. Jadi duduknya nanti nunggu saya datang. Suruh duduk. Paham ya? Paham tuh? Sing sergep gitu, belajar yang rajin. Jadi ada waktu kalian itu susah untuk belajar, ada waktu kalian ini susah untuk belajar, bahkan susah untuk ngaji. Ya, bikin ini sudah waktunya sudah sedikit sekali untuk ngaji.
Kadang-kala ngajinya kalah, ngajarnya enggak kalah. Kadang-kala seperti itu. Karena ada hal yang lebih penting juga, yang lebih dibutuhkan orang banyak. Paham? Sampai kadang ngaji-ngaji yang sifatnya roha itu kadang-kala sering terbengkalai. Dan itu bukan suatu hal yang enak, karena harus ngurusi perkara lain yang kurang Abi sukai. Lebih ruwet, lebih rumit, lebih membebani. Nanti kalian juga akan begitu dan tahu bahwasannya sekarang ini banyak waktu luang, masa-masa muda untuk belajar itu adalah kenikmatan tersendiri. Itu sudah jadi surganya orang yang suka ilmu atau orang yang memang jiwanya adalah jiwa santri. Coba perhatikan dan ingat-ingat omongannya Abi. Nanti ada waktu susah betul rasanya mau belajar, mau ngaji. Ada yang dikorbankan. Jadi sekarang betul supaya bisa jadi orang yang banyak ilmunya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarih fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hiyyan wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengeluarkan, artinya melahirkan hasil-hasil pikiran bagi para pemilik akal, serta menghilangkan bagi mereka dari langit akal setiap tabir penutup dari kabut kebodohan. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah, hingga tampak untuk mereka mentari-mentari pengetahuan. Ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Saatnya jam 3 dini. Saatnya jam 3 dini. Di mana mereka melihat cadar-cadarnya. Mukhaddarat ini penutup wajah, atau bisa lebih sesuainya di sini kita artikan tabir-tabir, maknanya adalah penutup. Cadar-cadar kemakrifatan atau tabir-tabir penutup kemakrifatan, itu adalah kemakrifatan. Tabir-tabirnya mungkasyifah, tersingkap.
Fahimtum? Jadi ini adalah muqaddimah. Muqaddimah ini mengandung istilah bara'atul istilah. Bara'atul istilah. Apa itu? Itu adalah suatu keadaan di mana penulis atau penceramah saat menyampaikan muqaddimah atau kata pengantarnya, prakatanya, dia sudah mengisyaratkan dia akan menyampaikan materi apa. Ini materinya adalah materi tentang ilmu mantik. Ilmu mantik ini berbicara tentang akal, pikiran, ma'rifah, menyingkap kebodohan, ya toh? Ketika mengucapkan basmalah, hamdalah, dan terkadang juga sholawat serta salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, untaian muqaddimah tersebut sekaligus disusun dengan format di mana disebutkan isyarat bahwa setelah ini seorang penulis atau seorang pengarang atau seorang penceramah, dia akan menyampaikan sesuatu yang pendengar atau pembaca ini bisa menangkap kesan itu. Oh, ini habis ini mau menjelaskan tentang A, tentang B. Ayo yang ngantuk-ngantuk. Tentang A, tentang B, tentang C, tentang ilmu mantik, tentang ilmu sharaf, tentang ilmu nahwu, tentang ilmu fikih, tentang Al-Quran, tentang birrul walidain. Paham tuh? Tentang ilmu, tentang nikmat, tentang kesedihan, itu diuntai, disusun dengan indah, dengan susunan yang mengesankan perkara-perkara tersebut. Dan ini menunjukkan kealiman seseorang. Orang kalau alim itu sudah bisa menyusun kalimat seperti ini, bara'atul istilah. Istilahnya begitu. Kalau kita kan enggak, ceramah kadang ceramah senang, sedih, bahas tentang nikmat, bahas tentang musibah, bahas tentang birrul walidain, bahas tentang ngaji, itu sama semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu biasa itu ya. Tapi kadang orang alim itu dia, khususnya orang yang alim di bidang sastra, dia bisa menyusun kata-kata yang mengesankan maksud dan tujuannya. Nah, contohnya ini, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il 'aqli kullu hijabin min sahabil jahli. Supaya mau bahas tentang ilmu akidah, alhamdulillahil wahidul ahad, alhamdulillahil wahidil ahad, al azaliyil abadiyyis samad. Misalkan begitu. Wa nasaluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muwahhidina min ummati Muhammad. Ini susunan. Kalau mau membahas tentang apa? Tentang ilmu tauhid seumpama, atau berceramah tentang ketauhidan, itu sudah menyampaikan kesan seperti itu. Fahim tuh? Kalau misalkan mau ceramah tentang motivasi belajar, alhamdulillah alladzi ja'alal ulama, misalkan an-nujumaz zahirah wa ja'ala al-muta'allimina min ummati Muhammadin mimman yadkhulu al-jannata bil fauzi wa, misalkan wa apa begitu ya. Itu ada semacam demikian. Kalau misalkan tentang birrul walidain, nah, gampang-gampangan
Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Sama seperti itu. Alhamdulillahilladzi di doa birrul walidain itu. Alhamdulillahilladzi nadabana. Bisyukril walidain wal ihsani ilaihima. Apa pertamanya? Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidain wal ihsani ilaihima wa nadabana ila rahmati wa nadabana ila rahmati ya wal ma'rufi ilaihima. Nah ini kan sudah ada tanda-tanda barokatul istihlal. Alhamdulillahilladzi amarna, segala puji hanya milik Allah. Alladzi amarna, dan yang memerintahkan kita bisyukril walidain, dengan mensyukuri kedua orang tua, berterima kasih kepada orang tua, wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya, wa nadabana ilal ma'rufi ladaihima, dan mensunahkan kepada kita untuk berbuat kebajikan di hadapan kedua orang tua tersebut. Terus apa lagi, misalkan tentang ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allamal Qur'an, misalkan begitu. Alhamdulillahilladzi surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau misalkan lagi ngisi sambutan wisuda bil qalam misalkan. Begitu, fahim tum? Ada seperti itu. Lah ini juga namanya apa? Bara'atul istihlal. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hiyya wa hatta anhu min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengeluarkan buah-buah fikiran bagi para pemilik akal dan menghilangkan untuk mereka setiap hijab dari kabut kebodohan dari langit akal, hingga tampak bagi mereka mentari-mentari kemakrifatan, di mana mereka melihat bahwasannya tabir-tabir penutup kemakrifatan pengetahuan itu semuanya telah tersingkap. Ini kan berbicara tentang orang kalau mendengar, ini berbicara tentang akal, ini berbicara tentang membuka tabir kebodohan. Berarti ini ilmu yang memiliki konsentrasi terhadap logika berpikir. Paham itu? Ini masih terus begitu semua itu sampai terakhir kita lihat. Nahmaduhu jalla ala lin'ami bi ni'matil imani wal islami. Nahmaduhu, kami memujinya, jalla ala lin'ami, kami memujinya, zat yang maha luhur, kami memuji dia, alal in'ami, atas pemberian anugerah, bi ni'matil imani, dengan nikmat keimanan, wal islami, dan keislaman. Man khassana bi khairi man qad arsala, bisa ursila juga bisa. Yang telah khassana, mengkhususkan kita, artinya mengistimewakan kita. Bi khairi man qad arsala, dengan sebaik-baik sosok yang sungguh Allah telah mengutusnya. Atau ursila juga bisa, dengan sebaik-baik sosok yang sungguh ia telah diutus. Wa khairi man hazal maqamatil ula, dan yang sebaik-baik sosok yang telah mencapai, mendapatkan al-maqamati, kedudukan-kedudukan al-ula yang tinggi. Muhammadin, yaitu Muhammad,
sayyidi kulli muqtafa, pimpinan seluruh perkara yang diikuti, pimpinan seluruh perkara atau orang yang diikuti. Al-Arabiyyi, yang berbangsa Arab, Al-Hashimiyyi, bersuku Hashim, Al-Mustafa, yang terpilih. Shalla alaihi Allahu, semoga Allah senantiasa bersolawat atasnya. Semoga Allah senantiasa bersolawat atasnya. Madamal hiyya yahudu min bahril ma'ani lujaja. Madamal hijja, sepanjang atau selagi atau selama, al-hijja akal pikiran, yahudu senantiasa menyelami, min bahril ma'ani lujaja, min bahri al-ma'ani, dari samudra makna-makna, menyelami lujaja, permasalahan-permasalahan yang rumit. Lujaj ini al-lujaju jam'u lujatin, wa huwa mu'dhamul ma'i wa ma fihi su'ubah minhu. Jadi lujaj ini adalah jamaknya lujah, artinya adalah mu'dhamul ma', sebagian besar air, wa ma fihi, dan apa saja yang di dalamnya. Su'ubah minhu, perkara yang sulit daripadanya. Indah. Syabbahal ma'aniya bil bahri yakhudul aqlu fi lujaji. Jadi ini juga termasuk bara'atul istilah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghaturkan salawat, yaitu rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madamal hijja, selagi akal pikiran yahudu masih menyelami permasalahan-permasalahan yang sulit dari lautan makna-makna. Wa alihi wa sahbihi, beserta keluarga serta para sahabat beliau, dzawil huda, orang-orang yang memiliki petunjuk, mansyubbihu bi anjumin fil ihtida, orang-orang yang diserupakan bi anjumin, dengan bintang-bintang, fil ihtida, di dalam al-ihtida, pengambilan hidayah atau pengambilan petunjuk. Katakan bahwasannya bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum.
Kata Nabi SAW, para sahabat Nabi itu, kalian mau tidak berteladan, meneladani, meniru, mengikuti siapa saja di antara mereka, ihtadaitu, maka kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca kisah sahabat, ada 1-2 perkataan, ucapan, tindak tanduk, sikap, perbuatan, kemudian kok kamu tiru, maka di situ pasti ada hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mereka diserupakan dengan bintang ke bintang, karena bintang-bintang ini adalah petunjuk bagi banyak hal, bagi nelayan, bagi orang yang berjalan pada malam hari, bagi orang-orang yang bertani, bagi orang-orang yang menentukan waktu kapan masuk ke dalam 1 bulan, kapan keluar dari 1 bulan, kapan kalian beribadah, kapan kalian ini berumur, tambah atau tidak. Itu semuanya adalah melihat benda-benda langit. Paham itu? Makanya benda-benda langit itu, bintang ke bintang, adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, di mana Allah menciptakannya beserta dengan adanya petunjuk-petunjuk. Oleh karena hal tersebut, maka para sahabat Nabi Muhammad diserupakan, dikiaskan, dimajaskan, diumpamakan dengan bintang-bintang. Tapi petunjuk ini adalah di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Ada pertanyaan? Silakan. Taib. Jadi di sini Al-Musannif Al-Imam Al-Akhdari memulai ucapannya dengan suatu muqaddimah yang di dalamnya pun sudah ada nuansa tentang ilmu al-mantiq, di mana beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamdalahnya pada muqaddimah ini, bahwasannya Allah ini adalah zat yang memberikan karunia kepada manusia dengan nikmat akal dan pikiran. Maka di sini bisa diambil kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Akhdari kepada pembaca Sulam Al-Munawwarah ini, bahwa paling besarnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada makhluknya adalah akal dan pikiran, yang mana dengan akal dan pikiran ini manusia menjadi lebih istimewa dan berbeda dibandingkan dengan hayawan yang lainnya. Kemudian dengan hamdalah yang kedua atas karunia iman dan Islam yang diberikan kepada manusia, ini pun juga mengisyaratkan bahwa kesempurnaan iman dan Islam, bahkan bagaimana seseorang bisa memperoleh hidayah iman dan Islam, tiada lain tiada bukan sebabnya adalah karena benarnya akal pemikiran seseorang. Jika akal pemikirannya salah, maka besar potensi orang itu terhalangi dari nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan juga ada nikmat yang disinggung di sini, yaitu nikmat pengutusan para rasul, dengan ucapan beliau khair man qad ursila, bi khairi man qad ursila. Fahimtum? Dan akal kita menentukan, akal yang benar akan sampai kepada suatu natijah, bahwasannya mengutus para rasul itu bukanlah suatu hal yang wajib bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau itu bukan suatu hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini adalah suatu karunia. Allah tidak wajib untuk mengutus para rasul, akan tetapi Allah tetap mengutus para rasul.
Paham ya? Kenapa kok nggak wajib? Karena salah satu diantaranya adalah siapapun yang akal pikirannya itu benar di dalam cara berpikir, pasti dia akan menemukan kesimpulan bahwasannya yang namanya alam semesta yang wujud ini pasti ada yang mewujudkannya. Tanpa adanya para rasul pun akal bisa mengantarkan seseorang pada kesimpulan bahwa namanya Tuhan Sang Pencipta itu adalah wajib wujudnya, dan dia pasti esa, dan dia pasti qadim, dan dia pasti baqi, dan dia itu pasti mukhalif lil hawa, begitu seterusnya. Dan itu bisa dicapai dengan akal. Akan tetapi Allah Ta'ala memudahkan kita semua. Selain kita diberi akal oleh Allah Ta'ala, Allah juga mengutus para rasul. Maka ini adalah kenikmatan yang besar, di mana kita diberi akal, kemudian kita juga dibukakan akal kita sehingga kita bisa sampai kepada nikmat iman dan Islam. Terus kita juga dimudahkan dengan datangnya para rasul kepada kita. Dan yang berikutnya juga yang paling dahsyat dari nikmat-nikmat tersebut, bahwasanya kita diistimewakan melebihi manusia yang lain, yaitu dengan kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalul bashari, dan dia adalah paling mulianya manusia, wa khairul anbiya'i wal mursalin, dan sebaik-baik para nabi dan para rasul. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu disyukuri, dan ini disampaikan semua oleh al-muallif al-Imam al-Akhdari dalam muqaddimahnya. Kemudian dipungkasi dengan mendoakan keluarga serta para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena memang mereka layak untuk senantiasa didoakan oleh umat Nabi Muhammad SAW, sebab mereka itulah sumber-sumber petunjuk yang mana kita bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tiada lain, tiada bukan berkat para sahabat dan keluarga Nabi SAW. Mereka memiliki murid-murid yang disebut dengan at-tabi'in. At-tabi'in punya murid-murid yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya, sanad-sanad tersusun, mata rantai keilmuan, keimanan, akhlak, adab tersusun sampai dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Itu berkat para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah basmalah, hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-musannif menyebutkan di dalam muqaddimah yang umum mengenai faedah mempelajari ilmu mantik. Menyinggung ini untuk apa tujuannya? Agar supaya lebih dekat lagi pemahaman pembacanya kepada apa yang dimaksud oleh al-muallif dan apa tujuan daripada mempelajari ilmu mantik ini. Kemarin pada awal pembahasan Badiul Asyraf ini sudah dijelaskan, jadi saya tinggal membacakannya saja dalam terjemahan nadoman yang ada di hadapan kita. Kalau penjelasannya sudah ada di awal waktu membahas apa? Waktu membahas mabadi asyraf ilmil mantiq. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ba'du, dan setelah basmalah, hamdalah serta bersalawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fal mantiqu lil janani, ilmu mantik lil janani bagi janan. Janan ini bisa dimaknai hati, juga bisa dimaknai kekuatan pikiran. Ya, kalau yang umum al-janan itu dimaknai dengan hati, tapi juga ada makna lain dari al-janan, yaitu quwwatul fikri, kekuatan pikiran. Mantek itu bagi kekuatan pikiran atau akal, nisbatuhu kaitannya mantek karena wilil lisani, seperti hubungan ilmu nahwu lil lisani untuk lisan.
Fahimtum? Fahimtum? Apa faedahnya ilmu mantik terhadap kekuatan pikiran? Fayaqsimul afkara an ghayyil khata. Fayaqsimu, maka yaqsimu menjaga ilmu mantik itu. Ilmu mantik menjaga al-afkara, pikiran-pikiran. Dari apa? Melindunginya dari apa? An ghayyil khata, dari ghayyi sesatnya al-khata, kesalahan. Wa an daqiqil fahmi, dan terhadap dalamnya atau rumitnya pemahaman, yakshifu, ilmu mantik itu menyingkap al-ghita, tutup, menyingkap tutupnya pemahaman. Artinya dengan ilmu mantik ini pemahaman pikiran seseorang akan mampu mencapai perkara-perkara yang rumit untuk dipahami. Kenapa kok rumit? Diibaratkan perkara itu tertutup. Kemudian ilmu mantik inilah yang membuka tutup, yang membuka tutupnya. Paham itu? Kok ngantuk kabeh kok iki? Mari ngapain? Habis ngapain kok ngantuk semua? Wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita, dan dari rumitnya pemahaman ia menyingkap tutup atau membuka tutupnya. Faham itu? Ya, jadi ilmu mantik ini kaitannya dengan pemikiran dan akal seperti faedahnya ilmu nahwu jika dikaitkan dengan kemampuan berbahasa, dengan keterampilan seorang manusia dalam berbahasa, keterampilan linguistik atau keterampilan lughah, maharah lughawiyah. Maka setiap kali seorang manusia itu memahami ilmu nahwu, maka bertambah pula kompetensinya, kemampuannya, kapabilitasnya, kualitasnya di dalam berbicara dan berbahasa. Ya toh, ilmu nahwu kan begitu. Orang semakin kuat ilmu nahwunya, orang yang ilmu nahwunya jurumiyah tentu berbeda dengan orang yang tidak mempelajari jurumiyah. Orang yang ilmu nahwunya jurumiyah tentu berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu nahwu sampai muntamimah. Muntamimah berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu nahwu sampai misalkan kawakib atau ibn akil atau bahkan seperti hasyah sobat dan lain sebagainya. Paham ya? Contohnya apa? Ya misalkan ketika ada teks-teks tulisan yang sulit, orang yang belajar jurumiyah tidak mampu menyingkap apa yang dimaksud dari teks ini, tapi orang yang belajar Ibn Aqil mampu untuk menyingkap teks itu. Berbicaranya pun juga begitu. Orang yang belajar nahwu dengan yang tidak pasti lebih fasih orang yang belajar nahwu. Artinya lebih fasih, lebih tidak salah, lebih sedikit kesalahannya. Nah, kalau di dalam ilmu mantik maka faedahnya pun juga begitu, tapi bukan di dalam berbicara, melainkan di dalam pikirannya. Orang yang tahu ilmu mantik pasti berbeda cara berpikirnya dibandingkan dengan orang yang tidak belajar ilmu mantik. Lebih tepat, lebih benar, dan lebih jelas, lebih tertata, tersusun dengan baik, sistematis. Kadang kita melihat orang menjelaskan sesuatu itu bulat, tapi ada orang menjelaskan sesuatu runtut, sistematis. Itu bisa dilihat, oh cara berpikirnya bagus orang ini, mantiknya bagus. Paham itu? Tapi kadang ada orang yang memang tidak pandai berbicara,
Tidak ada masalah karena ilmu mantik ketika paham ilmu mantik tidak diharuskan untuk pandai mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi yang jelas pikiran seseorang ketika mempelajari ilmu mantik ini dia akan menjadi lebih runtut. Walaupun runtut itu ada di dalam dirinya, tapi karena dia tidak belajar adab, tidak belajar sastra, tidak belajar balaghah, tidak belajar ma'ani, tidak belajar nahwu, sehingga dia susah untuk mengungkapkan dan tidak latihan misalkan latihan ilmu untuk public communication, broadcasting, public speaking. Kalau sekarang ada lagi storytelling dan lain sebagainya, nggak dilatih ya tidak bisa ngomong. Makanya kalian kalau waktu pagi itu nanti akan ada, sekarang masih ustaz-ustaz tapi disuruh untuk memberikan banyak wawasan kepada kalian ketika setelah baca Qur'anul Latif ya. Nanti ada waktunya kalian harus belajar supaya bisa menjadi storyteller yang baik, bisa menjadi public speaker yang baik, bisa menjadi public communicator yang baik. Do you understand? How's your English? Can you speak English with good pronunciation and spelling? Yes or no? Yes or not? Bisa bahasa Inggris? Bisa. Tentang bahasa Inggris. Tapi lagi itu bisa bahasa Inggris. Paham itu? Begitu ya. Jadi inilah faedah daripada ilmu mantik. Ayo silakan masuk ke kelas berikutnya. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.